Assalamualaikum. Kita melanjut kisah Nabi Yusuf yang part 3. Masuk penjara. Kepala Kepolisian Negara Mesir, Futifar, yakin bahwa Yusuf, budak kesayangannya itu, bersih dan jujur. Ia tidak bersalah. Akan tetapi istrinya lah yang telah mencemarkan nama keluarganya. Zulaikha juga sudah mengakui terus terang kepada suaminya bahwa ialah sumber kesalahan. Diakuinya bahwa ia tidak berdaya melihat ketampanan Yusuf setiap hari dalam rumahnya. Ngapain pakai koma sih? Karena itu, untuk mengurangi penderitaan batinnya, dimintanya dengan sangat kepada suaminya agar Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Permintaan istrinya itu disetujui oleh Futifar demi nama baik keluarganya di mata umum. Sebab dengan menjebloskan Yusuf ke dalam penjara, semua orang akan menuduh dan mengira memang Yusuflah yang sudah terbukti bersalah. Dengan demikian, diharapkan desas-desus yang jelek tentang rumah tangganya dapat hilang. Politik, nama baik keluarganya bisa pulih kembali di mata umum dan terutama di mata raja. Maka pada suatu hari, berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Negara, Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuduhan yang dilontarkan kepada Yusuf ialah ia telah mencemarkan nama baik keluarga Kepala Kepolisian Negara. Sebaliknya, Yusuf melihat penangkapannya dan dimasukkan ke dalam penjara itu karena doanya dikabulkan Tuhannya. Karena itu ia tidak menolak atau berusaha membela diri. Ia masuk penjara dengan hati yang tenang. Pada hari Yusuf masuk penjara itu, masuk pula lah 2 orang pemuda pegawai raja. Kedua pemuda itu dituduh berusaha hendak membunuh raja dengan racun. Mereka dituduh bersekongkol dengan musuh raja yang hendak menggulingkan dari tahta. Pemuda itu adalah pelayan yang menghidangkan makanan raja dan penjaga gudang makanan. Antara Yusuf dengan kedua pemuda itu segera terjadi persahabatan. Selama beberapa bulan dalam penjara itu, Yusuf membulatkan pikirannya dan perasaannya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia bergaul dengan orang-orang jahat, musuh-musuh raja, bekas pegawai yang bersalah atau hanya karena fitnah. Ia pun merawat narapidana sakit, memberikan semangat hidup dan penerangan tentang Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka itu. Pada suatu malam, tatkala Yusuf mengheningkan cipta sendirian, turunlah wahyu dari Tuhan yang mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Setelah mendapat wahyu itu, Yusuf memberitahukan bahwa ia telah diangkat Allah menjadi nabi dan rasulnya. Tuhan telah memberinya menyembah Allah Yang Maha Esa, supaya mereka menjauhkan diri dari perbuatan mempersekutukan Tuhan dan menyembah berhala. Orang-orang dalam penjara itu susah untuk diyakinkan. Untuk membuktikan kenabiannya, maka Yusuf berkata, "Aku dapat mengetahui makanan apa yang diberikan kepadamu nanti, berapa banyaknya, juga macam-macamnya. Itulah sebagian dari ilmuku." Hebat ya, bisa mengerti masa depan. Yusuf lalu menyebut nama dan banyaknya makanan itu. Kemudian ketika penjaga penjara mengantarkan makanan buat mereka, apa yang disebutkan Yusuf benar adanya. Mendengar kenyataan itu, ada yang percaya dan mengikuti agama Yusuf, tapi sebagian besar tetap menolak. Pada suatu malam, pemuda pelayan dan penjaga gudang makanan sama-sama bermimpi. Keduanya lalu menanyakan apa tafsir mimpi mereka itu kepada Yusuf. "Ya Yusuf, saya bermimpi seakan-akan berada di tengah kebun anggur yang lebat buahnya. Saya memegang gelas kepunyaan raja. Dalam gelas itu saya isi anggur yang kuperas sendiri sampai penuh," kata pelayan raja. "Aku tahu engkau mempunyai ilmu. Cobalah katakan kepadaku, apa tafsir mimpiku itu?" Pemuda penjaga gudang makanan pun menanyakan tafsir mimpinya. "Saya bermimpi menjunjungkan keranjang besi berisi roti dan buah-buahan di atas kepala saya. Tiba-tiba datang elang menyambar makanan itu dan membawanya jauh entah kemana.
Apa pula gerangan arti mimpiku itu, ya Yusuf? Saya ini adalah Nabi dan Rasul Allah. Akan saya terangkan tafsir mimpi kalian sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Dan jangan kalian persamakan aku dengan tukang tenung yang mempergunakan pertolongan setan, kata Yusuf kepada pemuda itu. Perkataan Yusuf itu didengar oleh semua penghuni penjara. Adapun takbir mimpimu, hai pelayan raja, ialah bahwa kau akan segera dibebaskan dan akan diangkat kembali jadi pegawai seperti biasa. Adapun sahabatku yang satu ini, penjaga gudang makanan ini, engkau akan dihukum mati dengan disalib, dan burung-burung akan memakan kepalamu. Kepada pemuda pelayan, Raja Yusuf berpesan agar menyampaikan halnya dalam penjara, bahwa ia masuk penjara bukan karena kejahatan, tetapi demi nama baik warga kepala kepolisian negara. Selain itu, Yusuf berpesan agar disampaikan kepada raja bahwa di dalam penjara negerinya terdapat banyak orang yang tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, seluruh penghuni penjara menyaksikan kebenaran kata-kata Yusuf. Raja mengeluarkan surat pengampunan kepada pelayan. Ia dikeluarkan dan dipekerjakan kembali seperti biasa. Adapun penjaga gudang makanan juga dikeluarkan, tetapi bukan untuk bekerja, melainkan untuk disalib sampai mati. Sayang, pelayan raja yang mendapat pengampunan itu lupa pada Yusuf. Ia tidak menyampaikan pesan Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf bertahun-tahun lamanya berada dalam penjara. Demikianlah pada suatu ketika ia ingat sendiri dan datang minta tolong kepada Yusuf. 7. Bebas dari segala tuduhan. Capek kah? Duduk aja. Udah. Ada ya. Ada apa? Di pause aja. Bebas dari segala tuduhan. Pada suatu malam, Raja Mesir bermimpi. Dalam mimpinya itu, sang raja melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Kemudian ia melihat 7 tangkai gandum hijau segar dan 7 tangkai gandum kering. Setelah terjaga, raja mencoba mencari arti mimpinya itu, akan tetapi ia tidak dapat menafsirkan mimpinya. Padahal ia sangat yakin mimpi itu mempunyai arti yang penting. Pagi harinya raja memanggil semua pembesar istana, para menteri, para penasehat, para cendekiawan, dan ahli bijaksana. Raja lalu menceritakan mimpinya dan menanyakan, apakah di antara orang-orang terkemuka di kerajaan yang itu ada yang dapat memberikan tafsir yang tepat akan mimpinya itu. Akan tetapi tak seorang pun di antara hadirin yang dapat menafsirkan mimpi raja itu. Kami kira mimpi Baginda hanyalah mimpi kosong, hanya bunga-bunga dari tidur saja. Sebaiknya Baginda melupakan saja mimpi itu, kata salah seorang di antara pemuka Mesir itu. Pembicaraan raja dengan para pembesar itu didengar oleh pelayan raja yang pernah bersama-sama Yusuf di dalam penjara. Saat itu pula pelayan itu sadar, sebenarnya ada pesan Yusuf yang harus disampaikan kepada raja. Sudah sekian tahun lamanya ia lupa untuk menyampaikannya. Bisanya, pelayan itu lalu memberanikan diri menghadap raja. Baginda, di dalam penjara hamba mempunyai seorang sahabat. Ia seorang yang jujur dan mulia hati. Ia mempunyai ilmu yang tinggi dan dapat menafsirkan mimpi secara tepat. Kami berkenalan selagi hamba dipenjarakan. Ia telah menafsirkan mimpi hamba, ternyata tepat sekali. Jika Baginda berkenan, biarlah hamba tanyakan kepadanya tafsir mimpi Baginda itu, kata pelayan itu. Siapakah orang itu? Tanya raja tertarik. Namanya Yusuf. Ia seorang yang sangat tampan dan baik hati. Ia dijebloskan ke dalam penjara bukan karena kejahatan, tapi hanya karena fitnah. Jawab pelayan raja. Kalau begitu temuilah dia dan tanyakanlah kepadanya apa tafsir mimpi kami. Perintah raja. Maka pergilah pelayan itu menemui Yusuf dalam penjara. Atas izin istimewa dari raja, tak sulit bagi pelayan itu untuk berbicara dengan Yusuf. Maka diceritakannya lah oleh pelayan itu tentang mimpi raja.
Diceritakannya kepada Yusuf bahwa ia datang dan atas perintah raja, dan jika tafsir Yusuf itu berkenan dan masuk pada akal raja, mungkin sekali Yusuf akan dikeluarkan. Yusuf berdiam diri sejenak. Ia minta petunjuk kepada Tuhan, sebab takbir Yusuf adalah wahyu dari Tuhan. Selama 7 tahun yang akan datang ini, negara akan makmur, ternak berkembang biak, gandum dan buah-buahan mengalami panen yang berlimpah-limpah. Akan tetapi setelah masa 7 tahun itu datang pula masa 7 tahun paceklik. Tanah akan kering. Sungai Nil tak mampu mengairi tanah pertanian. Kemarau panjang selama 7 tahun itu mematikan ternak dan tanaman. Hasil panen yang melimpah selama 7 tahun yang subur itu akan habis. Tetapi sudah kedua masa itu berlalu, akan datang kembali masa yang makmur. Makanan akan berlimpah, ternak berkembang biak, rakyat Mesir hidup bahagia sejahtera. Aku usulkan kepada raja, kalau takbirku ini jadi kenyataan kelak, hendaknya hasil selama 7 tahun yang makmur itu disimpan baik-baik penduduk dan negaranya supaya berhemat dan menyediakan gudang. Kalau masa 7 tahun yang sulit itu sudah datang, barulah simpanan itu digunakan. Mudah-mudahan rakyat tidak akan kelaparan, kata Yusuf kepada pelayan istana itu. Pelayan itu pun kembali ke istana dengan hati gembira. Ia yakin sekali takbir Yusuf itu akan berkenan di hati raja. Ia pun yakin akan kebenaran mimpi itu, dan ia bangga karena dengan demikian ia telah berbuat sedikit jasa kepada raja dan negaranya. Raja sangat tertarik dengan tafsir mimpi itu. Rasanya hampir seluruhnya ramalan Yusuf itu dapat dipercaya. Raja sangat gembira mendengar tafsir mimpinya yang disampaikan pelayan itu. Tentulah Yusuf itu bukan orang sembarangan. Kami kira ia seorang yang mempunyai pikiran yang dalam dan bijaksana. Pandangan dan pikirannya luas menjangkau masa depan. Ia akan sangat berguna bagi kami sebagai penasihat kerajaan, kata Raja senang. Pergilah engkau kembali ke penjara, dan bawalah ia menghadap kami, perintah raja kepada pelayan itu. Dengerin nih, capek kalinya. Udah berapa menit ada nambah nih? 12. Sampai berapa menit? Sampai itu kan habis itu ada bab baru tuh. Akan tetapi Yusuf mengatakan kepada pelayan raja bahwa ia tidak mau keluar dari penjara sebelum nama baiknya dibersihkan. Hebat betul orang ini, pikir raja. Yusuf benar-benar seorang jujur yang berhati suci. Ia tidak mau dibebaskan atas dasar pengampunan, tapi ia mau dibebaskan karena ia bersih, tidak bersalah dan tidak berdosa. Raja kagum kepada Yusuf. Permintaan Yusuf itu dituruti raja. Maka raja pun memanggil semua wanita yang pernah dijamu oleh Zulaikha dulu, termasuk Zulaikha sendiri. Raja Mesir itu lalu menanyakan pendapat mereka tentang Yusuf. Ditanyakan juga apa yang menyebabkan ia sampai mau dimasukkan ke dalam penjara. Dan nyonya pembesar itu mengatakan terus terang bahwa sesungguhnya Yusuf itu orang suci, jujur, bersih, dan berpekerti luhur. Adapun peristiwa yang dituduhkan kepadanya adalah hubungannya dengan Zulaikha, sesungguhnya tidak benar. Yusuf tidak bersalah, melainkan Zulaikha lah yang bersalah. Tatkala hal itu ditanyakan raja kepada Zulaikha, bekas istri kepala kepolisian Mesir itu pun mengaku terus terang bahwa dialah yang salah. Bekas istri? Diceritakan. Sayalah yang menganjurkan kepada suami saya almarhum. Oh, almarhum. Meninggal. Agar Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dengan cara itu, kami berharap nama baik kami akan tertolong. Kami ingin mengelabui masyarakat, kata Zulaikha sambil menangis. Saat itu suaminya sudah meninggal dunia. Raja menghargai keterangan Zulaikha, sebab Zulaikha secara terus terang mengakui bahwa ia mencintai Yusuf, bahwa suaminya mengidap suatu penyakit. Karena itu, sekalipun ia sudah bertahun-tahun hidup sebagai suami istri, sesungguhnya ia masih seorang gadis. Pengakuan nyonya dan Zulaikha itu disiarkan secara luas. Dengan demikian, persilah nama Yusuf keluar dari penjara dengan terhormat. Habis lah. Nah, Ya.
sampai ini dulu.